Coba deh, lupain dulu semua yang Anda tahu soal rencana bisnis yang sempurna. Hari ini kita bakal bongkar filosofi seorang legenda bisnis Indonesia yang membangun kerajaannya di atas sebuah prinsip yang kedengarannya gila banget. Oke, kita langsung aja ya. Ini sampul buku yang jadi dasar obrolan kita. Judulnya Belajar Goblok dari Bob Sadino. Ya, Anda nggak salah dengar kok. Kata kuncinya di sini adalah goblok. Dan ini bukan cuma buat lucu-lucuan loh. Ini beneran inti dari filosofi bisnisnya. Pasti langsung kepikiran kan, gimana ceritanya seorang maestro bisnis malah nyuruh kita jadi bodoh. Sebenarnya apa sih rahasia di balik kata-kata yang kontroversial ini? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Nah, buat ngertiin filosofi yang radikal ini, kita mesti kenalan dulu sama orangnya. Soalnya Bob Sadino ini bukan pengusaha biasa. Cara hidupnya itu ya sama uniknya kayak cara mikirnya. Nah, di sini nih letak kontradiksinya yang menarik. Om Bob ini digambarin sebagai sosok yang pemikirannya out of the world, tapi pribadinya hangat banget, tulus, dan super ramah. Rumahnya aja yang sederhana tapi berkelas itu nggak punya pagar, bener-bener kayak undangan terbuka yang nunjukin banget kepribadiannya yang apa adanya. Kutipan ini, wah, rangkum semuanya. Jadi, waktu ditanya kenapa pohon di halamannya nggak ada yang berbuah, jawabannya simple banget. Kasian pedagang di pasar. Coba deh, sebuah kalimat yang nunjukin empati yang begitu dalam dan cara pandang bisnis yang sama sekali beda. Sekarang kita geser sedikit ke cerita gimana buku ini sendiri bisa ada. Soalnya proses pembuatannya aja udah jadi pelajaran tentang filosofi Bob Sadino. Ini bukan biografi biasa, sama sekali bukan. Percaya atau enggak, Bob Sadino ini berkali-kali nolak loh waktu mau dibikinin biografi. Alasannya apa coba? Beliau merasa hidupnya itu nggak ada yang istimewa. Wow, rendah hati yang luar biasa dari seorang raksasa bisnis kan? Akhirnya beliau setuju, tapi dengan dua syarat unik. Pertama, ini bukan biografi. Kedua, dan ini kuncinya, beliau mau pemikirannya dibedah bukan cuma sama 1-2 orang, tapi sama banyak orang dari latar belakang yang beda-beda. Beliau percaya sama kekuatan perspektif rame-rame, bukan narasi tunggal. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana filosofi ini berjalan di dunia nyata. Ada satu kisah nyata langsung dari ruang tamu beliau yang bakal nunjukin cara pandangnya soal bisnis dan bantuan. Coba bayangin ya, Om Bob lagi santai di rumahnya, tiba-tiba masuk aja seorang ibu-ibu yang nggak beliau kenal. Ingat kan tadi, rumahnya emang sengaja nggak dipagar dan selalu terbuka buat siapa aja. Tanpa basa-basi, si ibu ini langsung to the point, minta modal usaha. Permintaan yang berani banget kan? Coba bayangin deh, kalau kita yang ada di posisi Om Bob, kira-kira gimana reaksinya? Tapi Om Bob gimana? Marah? Enggak sama sekali. Beliau tetap tenang, ramah, sambil senyum. Beliau dengerin baik-baik sebelum akhirnya ngasih jawaban yang benar-benar di luar dugaan. Jawabannya emang kedengarannya lekit ya, tapi coba deh kita resapi. Ini bukan penolakan yang kejam, ini sebuah pelajaran. Beliau nggak ngasih ikannya, tapi beliau nunjukin di mana kolamnya. Beliau ngajarin soal kemandirian, bukan ketergantungan. Rumah tanpa pagar, buku yang dibedah rame-rame, sampai cara nolak permintaan modal tadi, semua kisah ini nyambung ke satu ide besar. Inti dari kebijaksanaan goblok itu sendiri. Jadi, apa sih filosofi goblok itu? Ini penting banget. Ini bukan berarti kurang cerdas. Justru kebalikannya. Ini adalah soal keberanian untuk menolak analisis paralysis. Penyakit orang pinter yang kebanyakan mikir, kebanyakan analisis, sampai akhirnya nggak jadi bertindak. Intinya cuma satu, aksi. Bedanya kelihatan banget kan? Pola pikir konvensional itu kejebak sama rencana yang nggak ada habisnya, nungguin momen sempurna, dan takut banget gagal. Kalau cara boblok ala Om Bob, aturannya 3. Mulai aja dulu, belajar sambil jalan, dan yang paling penting adalah aksi di atas segalanya. Jadi kalau ada satu pesan yang harus kita bawa pulang dari sini, pesannya adalah ini, action over perfection. Lakuin ide Anda sekarang juga. Jangan nunggu rencananya sempurna atau waktunya pas. Karena kesempurnaan itu seringkali cuma ilusi yang nahan kita buat melangkah. Sebagai penutup, yuk kita coba renungkan. Keyakinan pinter apa atau mungkin rencana yang terlalu matang yang saat ini justru paling nahan Anda buat bertindak? Mungkin emang udah saatnya kita semua belajar untuk jadi sedikit lebih goblok.